Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah, dan hadis riwayat dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al muhrimi, wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri wa salatun ala asari salatin la laghwa bainahuma atau la laghwun bainahuma kitabun fi illiyina, rawahu Abu Dawud. Man, siapa orang kharaja yang keluar min baitihi, dari rumahnya, mutatahhiran, dalam keadaan suci, ila salatin maktubatin, untuk mendatangi salat maktubah, yakni salat fardu, fa ajruhu, maka ganjaran baginya, maka pahala baginya, ka ajril haji al muhrimi, seperti pahala orang ibadah haji yang sudah menggunakan pakaian ihram atau yang sempurna. Waman, dan siapa orang kharaja yang keluar ila tasbihid duha, untuk bertasbih di waktu duha, keluar menuju ke tempat sholat untuk melaksanakan tasbih di waktu duha atau sholat duha yang diisi dengan zikir tasbih, la yansibuhu, tidak ada tujuan lain baginya, illa, kecuali iyyahu, untuk melaksanakan tasbihud duha, fa ajruhu, maka ganjaran baginya, pahala baginya, ka ajril mu'tamiri, seperti pahala orang yang mu'tamaroh, i'timar, umroh. Wa salatun, dan satu salat, ala asari salatin, kepada pekerjaan salat berikutnya, la laghwun, yang tidak ada main-main, bainahuma, pada antara dua salat, kitabun, terdapat catatan atau dicatat ia, fi illiyina, masuk dalam golongan orang-orang yang illiyun. Illiyun, orang yang mulia atau orang yang tinggi derajatnya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini akhir-akhir dari pembahasan tentang bina'ul masjid wal masyu ilal masjid wal julus fiha, tentang membangun masjid, duduk di masjid, ya, membangun masjid, jalan menuju ke masjid, dan duduk di masjid. Jadi masjid bagi orang mukmin adalah air untuk berenangnya ikan. Ikan itu memang hidupnya di air, ya. Al-masjid fil mu'min, ya. Al-mu'min fil masjid, ya. Kata Rasulullah, al-mu'min fil masjid kasamak fil ma', seperti ikan di dalam air. Wal munafiq fil masjid kattair fil qafas, sementara orang munafik di masjid itu seperti burung yang ada di dalam sangkar. Ikan di air, emang rumahnya di air, ya. Dia akan tenang, apalagi airnya jernih, bening, dia tenang, ya. Hanya berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain, ya.
Nah, itu orang mukmin. Orang mukmin di masjid ya kayak ikan, ya. Posisi di sebelah kanan, di depan, pingin pindah belah kiri, depan, pingin di tengah, pingin di samping, kali-kali pingin di belakang, gitu. Tapi masih ngubek aja di situ, ya. Ya. Pingin di pinggir, jadi bisa nyender, ya. Namanya orang ya ngaji kan kadang ya, kalau di sini bagus, cukup bagus nih, ya, rata, ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Tapi ada orang ngaji itu senengnya di pinggir, duduk sambil nyender. Makanya saya mensifati jamaah yang gemar ngaji itu seperti ikan sepat. Ikan sepat itu senengnya nenggel, ya. Tahu nenggel, Pak? Ya, ngelangap, ya, ngambil air tuh, terus muter, nenggel. Jadi itu orang mukmin yang seneng ngaji, ya. Kadang nenggel di al-amaliyah, kadang nenggel di masjid-masjid lain, di mana ada pengajian, pinginnya datang. Karena apa? Merasa banyak kurang ilmu, supaya ibadahnya ada wawasan ilmu. Nenggel namanya. Tapi ada juga orang dalam hidup itu kayak ikan lele. Ya. Ada nggak ikan lele nenggel? Nggak ada. Ikan lele pasti ngumpet di dalam. Kalaupun nenggel cuman ngambil udara doang, celup, nanti turun lagi dia. Nah, itu ikan lele, ya. Ada orang Islam, ya, itu nggak gemar di majelis-majelis taklim, ya. Datang ke majelis taklim kalau ada undangan doang, ya. Kalau nggak ada undangan ya udah nyilem lagi, nggak kelihatan, ya. Ya. Ini bukan nyindir, bukan, ya. Ya, nyelem aja kalau nggak ada undangan, ya. Begitu ada undangan, oh, tar malam habis sisa 40 hari tempat baru udah nenggel tuh kelihatan celup gitu, ya. Tapi bentaran doang kan hilang lagi udah. Nah, makanya orang mukmin yang seneng nenggel itu ya, gampang diserok sama malaikat, ya. Ibarat ikan sepat diseroknya gampang karena nenggel terus, ya. Ya, ketemu lagi. Kalau ikan lele sulit diserok, ya. Ya. Kalau mau nyerok ikan lele ya kudu ke bawah, ya. Serokannya kudu sampai ke bawah. Karena ikan lele itu senengannya di tanah lempung itu, tanah liat di bawah. Nanti kalau diserok kena, begitu sampai di atas loncat dia, loncat, ya. Jadi nggak kena serok. Di al-amaliyah kagak kelihatan, di masjid-masjid lain kagak kelihatan. Itu namanya ikan lele. Makanya orang kalau udah nangkep ikan lele karena ditangkapnya susah, begitu sampai di daratan ya nggak mati-mati, diketok dia pakai ulekan tuh, biar cepat mati. Itu cuma gambaran saya aja, ya. Orang mukmin gemar ngaji, gemar ibadah kayak ikan sepat. Ngakunya orang Islam, ngaku beriman, tapi ogah ngaji, ogah sholat berjamaah, ya. Ya. Kalau diajak bilangnya lagi sibuk, ada keperluan anu, jangan-jangan kayak ikan lele. Ya, nanti diseroknya sama malaikat, digetoknya. Nah, di sini digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan gambaran siapa orang yang sudah suci dari rumahnya, dia datang ke tempat sholat, ya, tempat sholat itu ya pemahaman kita masjid, ya, atau musola di sekitar kita. Allah berikan keuntungan pahala yang luar biasa.
Apa keuntungan pahalanya? Ka'ajril haji al-muhrimi, seperti pahala orang ibadah haji al-muhrimi yang berihram. Difahami haji besar, yaitu haji bulan Zulhijjah, bulan haji. Kayak sekarang ini jamaah sudah mulai pada berangkat. Itu namanya hajjul muhrim, ya. Haji besar karena dilaksanakannya di bulan haji. Siapa orang yang datang ke masjid tempat sholat untuk melaksanakan sholat duha atau sholat tasbih di waktu duha, ya pokoknya waktu duha sholat sunnah gitu lah. Mungkin sholat tasbih, mungkin sholat duha. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk melaksanakan ibadah seperti itu. Fa ajruhu ka ajril mu'tamiri, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Ya. Bisa sholat duha atau sholat di waktu duha atau sholat sunnah yang lain di luar waktu duha. Artinya ketika orang mengambil wudhu, dia berangkat menuju ke tempat sholat. Kalau yang dilaksanakan sholat fardu, karena bahasanya sedang membahas tentang keutamaan sholat di masjid, berarti pemikiran kita adalah berangkat sholat ke masjid. Pahalanya seperti pahala ibadah haji. Kalau berangkat ke masjid, orang sudah wudhu dari rumah untuk sholat sunnah, pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Masya Allah. Berarti bapak-bapak udah haji belum? Hah? Udah haji belum? Udah. Kapan haji terakhir? Tadi sholat subuh. Masya Allah. Ya. Tadi sholat subuh, haji yang terakhir hari ini. Ya. Mau haji lagi nggak? Nah, kapan paling cepat? Entar duhur. Entar duhur tuh. Kalau kita datang sholat jamaah, kita haji. Ya. Ya. Sebelum duhur, ya. Pulang bubar ngaji, ada waktu sampai di rumah, ya. Balik lagi sholat duha, dapat pahala umrah. Haji berapa sekarang biayanya? 68 sekarang ini. 60 dah ya, 60 jeti ya. Umrah berapa umrah paling murah? Ya, kurang lebih 30 dah, sama tetek bengeknya, sama ugor rampenya ya. 30 dah gitu. Ya. Haji 60 juta, umrah 30 juta. Kita bisa haji dan umroh tiap hari dengan cara mondar-mandir ke masjid. Masya Allah. Wah, ini ntar duhur rame ini di masjid nih. Ingin ngawalin ini hadis nih. Ya, duhur ntar rame. Ya. Maka logikanya, karena keterangannya orang dalam keadaan suci berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, berarti kalau sholatnya di rumah dapat nggak pahala haji? Nah, itu dia. Nah, ini hadis motivator. Kita dimotivasi oleh Rasulullah supaya menyemangati urusan ibadah, utamanya ibadah sholat berjamaah di masjid. Dan ini semua adalah hal-hal terkait dengan nanti di negeri akhirat. Hal yang terkait
urusan negeri akhirat, cepet apa lelet? Kalau urusan akhirat cepet apa lelet? Lelet apa letoy? Kalau cepet jalannya cepet. Kalau lelet jalan tapi pelan. Kalau letoy, banyakan kagak jalannya. Jadi ada cepet, ada lelet, ada letoy. Urusan sholat berjamaah, cepet apa lelet apa letoy? Ya Allah, siapa yang begitu? Kita. Kita lagi ngomongin diri kita, bukan ngomongin orang lain. Padahal setiap keberangkatan kita ke masjid untuk sholat berjamaah fardu mendapatkan pahala ibadah haji. Berangkat ke masjid buat sholat sunnah, pahalanya ibadah umroh. Kalau kita sudah mendapati keterangan seperti ini, kok masih lelet sama letoy, nggak tahu kita masuk golongan yang mana ini. Golongan qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beruntung, orang mukmin yang beruntung, atau jangan-jangan tidak mau mengambil keuntungan. Nah, urut-urutan sholat berjamaah yang paling tinggi mula-mula adalah sholat berjamaah pada posisi sholat Jumat. Ini urutan pertama. Sholat jamaah yang urutannya paling tinggi adalah jamaah sholat Jumat. Ini pertama, jamaah sholat Jumat. Urutan yang kedua adalah jamaah subuh Jumat. Itu pahalanya tinggi. Jamaah subuh hari Jumat. Urutan ketiga adalah jamaah subuh selain Jumat. Urutan keempat adalah Isya. Urutan kelima adalah Asar. Urutan keenam adalah Zuhur. Urutan ketujuh adalah Maghrib. Urutannya. Jadi urutan paling rendah keutamaan sholat fardu adalah sholat Maghrib. Makanya Bapak boleh lihat, kalau sholat Maghrib di mana-mana pasti ramai banyak, karena setannya rada-rada malas godanya. Jadi kalau waktu-waktu yang lain berat, berat. Bisa dilihat di kitab Fathul Mu'in atau di syarahnya itu tentang urut-urutan sholat berjamaah. Nah, mari kita menyemangati diri kita untuk selalu berangkat sholat berjamaah, terlebih-lebih ketika kita berangkat sholat berjamaah tidak ada yang menghalangi. Kita berangkat sholat jamaah nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang menakut-nakuti, nggak ada yang mau ngebom, nggak ada yang mau nembak, pakai pistol, pakai peluru-peluru yang lain. Kita berangkat ke masjid aman, pulang balik ke masjid aman. Sementara saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di wilayah-wilayah lain yang sedang terjajah oleh orang lain, atau wilayah-wilayah di mana muslim minoritas, semangat mereka di dalam berangkat menuju ke masjid untuk sholat berjamaah itu tidak kendor sekalipun, taruhannya adalah nyawa. Orang-orang Palestina kan
datang ke masjid, bahkan lagi sholat diseret-seret, ya, ditendang itu. Ada yang sampai ditembak, ya. Tapi nggak surut untuk datang ke masjid. Kita nggak ada yang ngalang-ngalangin, pada malas ke masjid. Ya Allah. Nah. Jadi ini hadis, namanya hadis motivasi. Rasulullah memberikan motivasi kepada kita supaya kita menyemangati untuk datang ke masjid. Kemudian satu sholat menuju pada sholat yang lain, orang tidak melakukan laghaw, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak manfaat atau pekerjaan-pekerjaan yang di situ ada unsur-unsur dosa antara satu sholat dengan pada sholat yang lain. Misalnya kita dari subuh ke zuhur kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, nanti dari zuhur ke asar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, asar ke maghrib begitu juga, maghrib ke isya begitu, isya ke subuh begitu juga, kembali subuh ke zuhur begitu, tidak melakukan laghaw, permainan atau hal-hal yang tidak manfaat, maka dicatat oleh Allah masuk dalam golongan illiyun. Ya. Apa itu ayatnya? Ada yang hafal? Hah? Ya. Wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun fi jannatin na'im, gitu ya. Innal abrara lafi na'im, ya. Ya, jadi illiyun, ya, itu dari kata ulu. Ulu itu tinggi, ya. Allah zat yang maha tinggi, aliyun, al-aliyu, al-ali, al-azim. Nah, illiyun itu orang-orang yang derajatnya tinggi. Karena ada sijjin, ada illiyin, ya. Ya. Wa ma adraka ma sijjin, ya. Sijjin itu siapa? Lalu illiyin itu siapa? Itu. Nah, nanti dibuka kembali itu di surat apa, Ustaz? Al-Mutaffifin, ya. Itu. Ada orang yang dia ditempatkan di sijjin. Sijjin itu tempat yang tidak terhormat. Ada orang yang ditempatkan di illiyin, di tempat yang mulia. Saya kasih gambaran. Kalau ada undangan, ya nggak usah undangan yang besar-besar dah, undangan tahlil kendurenan, ya, atau undangan orang selamatan. Biasanya yang duduk di tempat-tempat terhormat, kalaupun dia tidak mau, nanti ditarik, disuruh ditempatkan di situ. Siapa? Iya, ustadznya, pengurus masjidnya, ya, orang-orang baiknya, orang-orang yang mondar-mandirnya ke masjid, itu pasti dipersilahkan dulu menempati posisi-posisi yang terhormat. Ya. Pak, sini Pak, nih dalam masih kosong, masih banyak ruangan, ya, jangan pada di luar, ayo ke dalam. Siapa yang dipersilahkan seperti itu? Itu orang-orang yang biasa mondar-mandir ke masjid. Siapa yang duduk di bantal empuk yang sudah dipersiapkan? Orang yang terhormat, ya. Terhormat tidak dalam pandangan manusia semata, tapi terhormat karena dia tokoh masyarakat atau ulama di tempatnya, ya. Nah, itu namanya dia ditempatkan di illiyun, tempat yang terhormat. Adapun jamaah lain, apalagi datang belakangan, yang memang dia bukan siapa-siapa, ya, orang awam biasa, ya. Kira-kira ada yang ditarik-tarik nggak, suruh ke dalam? Oh, udah pada nyari tempat masing-masing, ya. Ya. Nah, ada yang sudah nggak kebagian tempat, masih pingin duduk juga, sendalnya dicopot, ya duduk di atas sendalnya.
Nah ini ya mirip-mirip posisi sijjin, tempat yang kurang terhormat atau bahkan tidak terhormat. Orang-orang yang melakukan kebaikan di kitab Tanbihul Ghafilin, orang-orang yang melakukan kebaikan itu kebaikannya diangkat oleh malaikat. Kalau orang itu melakukan kebaikan dia ikhlas ya, itu malaikat ngangkatnya senang. Nanti dilaporkan kepada Allah. Sampai di hadapan Allah, kata Allah, uktubu fi illiyin, catat itu amal-amalnya di tempat yang terhormat. Malaikat membawa pahala amal, membawa amal, nilai amal kebaikan orang sampai di hadapan Allah, tapi orang ini nggak ikhlas. Kata Allah apa? Uktubu fi sijjin, buang aja tuh, buang, jangan ditaruh di sini, jangan ditempatkan di tempat yang mulia. Logika kedua, bapak di rumah punya surat-surat berharga, ijazah, ya, ijazahnya asli apa palsu? Ya pokoknya ijazah lah ya, ijazah, surat-surat tanah, ya, akte kelahiran, itu kira-kira naruhnya di mana? Ya, naruhnya di tempat spesial, ditaruh di tempat yang terhormat, disimpan di tempat penyimpanan yang rapi. Bahkan orang-orang tertentu surat-surat berharga itu dititipkan di loker-loker perbankan zaman sekarang ya. Saya punya ijazah saya ya, itu bernilai berharga, maka saya kumpulkan dari ijazah A, B, C, D atau surat-surat berharga yang lain, saya titipkan di loker perbankan atau di loker tempat-tempat tertentu, saya bayar ya. Karena apa? Jaminan keamanan ini surat ya. Sebab saya pejabat ya. Kalau saya taruh di rumah kemudian terjadi musibah, kebakaran, kebanjiran, surat aslinya hilang, maka bisa dipertanyakan. Pejabat publik tidak boleh berbohong dalam hal data pribadi. Misalnya saya lahir di Pekalongan, terus saya ngaku lahir di Jakarta, kalau masyarakat biasa nggak ada masalah. Tapi kalau pejabat publik ada pasalnya yang begini. Ya, makanya rame-rame tentang ijazah itu ya bukan persoalan antara si A dengan si B, tapi persoalan adalah pejabat publik. Ya lah, kenapa bicaranya ijazah asli ijazah palsu? Emang gue pikirin ya. Nah, sekarang begini, bapak dari pasar beli barang-barang, ada bungkusannya kertas ya. Ini kertas yang tidak berharga menurut kita. Kira-kira itu kertas ditata rapi, disusun rapi, disimpan di tempat yang terhormat, atau dikumpulin dibuang ke tempat sampah? Kemana kira-kira itu? Tempat sampah ya, nyembit di tempat aja, ngotor-ngotorin aja gitu ya. Buang tempat sampah ya. Atau misalnya orang itu biasa nulis lalu membuat tulisan-tulisan yang tulisannya sudah disalin menjadi buku, maka bekasnya dikumpulin ya, kalau banyak paling dikiloin ya. Kalau dikiloin harganya sekilonya paling berapa ya, 3.000 perak kertas ya. Tapi kalau kertas itu berharga, bapak punya SK pejabat atau pegawai negeri, dibawa ke bank tukerin duit bisa nggak?
Karena suka ada cerita, biarin dah, surat saya mau saya sekolahin dah. Nah itulah Illiyun dan Sijjin. Ya. Siapa yang ditempatkan fi Illiyin oleh Allah, orang-orang yang berharga, orang-orang yang terhormat di mata Allah. Terhormat di mata Allah, kenapa? Karena orang ini menjalankan ibadah, melakukan kebaikan. Di antaranya, apabila kita ingin ditempatkan oleh Allah di tempat yang terhormat, sesudah selesai satu sholat, menunggu pada sholat berikutnya, jangan melakukan perbuatan dosa, jangan melakukan lagau, hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kita masuk pada posisi orang-orang terhormat. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang lagau, ya, hal-hal yang di situ ada unsur-unsur maksiat, unsur dosa, maka Allah tidak akan menempatkan kita fi illiyin. Siapa saja orang-orang yang dia itu tidak ditempatkan fi illiyin, dalam surat Al-Mu'minun, ya, saya semalam sedang membahas Al-Mu'minun ayat ke-5, ke-6 dan ke-7, ya, yaitu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Jadi orang-orang yang tidak akan naik di Illiyin, ya, di antaranya pertama ada 7, mudah-mudahan nggak lupa. Pertama, an-nakihu bil yad, orang yang mengawini dirinya dengan tangan. Paham maksudnya? Kalau laki-laki onani, kalau perempuan masturbasi. Ini Allah tidak akan menempatkan fi illiyin, di tempat yang terhormat. Maka wahai para pemuda, kalau sudah mapan, ya, jangan bolak-balik ke kamar mandi ngabisin sabun, ya, ya, nikah aja, nikah. Ya, kalau laki-laki apa namanya, kalau perempuan masturbasi, kalau laki-laki onani. Ya. Yang kedua, az-zina, berbuat zina. Ya. Orang yang berbuat zina itu Allah tidak akan tempatkan fi illiyin. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar menyakiti tetangganya. Ya. Orang yang gemar menyakiti tetangganya. Kenapa? Sampai-sampai tetangganya nyumpahin dia. Orang kayak gitu nggak mati-mati, ya. Ya Allah, bikin sakit hati mulu. Ya. Omongannya, nah, nyebelin misalnya gitu. Nah itu orang yang tidak akan terangkat, ditempatkan di tempat yang mulia. La yandurullahu ilaihim, ya, wala yuzakkihim, ya, wala yajma'una 'alal muhsinin, ya. Tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan yang rahmat, ya. Kemudian tidak pula, ya, dia mendapatkan penghormatan dan tidak dikumpulkan dengan orang-orang mulia. Berarti tidak naik masuk pada posisi illiyin. Ya. Jadi pertama zinal yad, ya. Yang kedua zina, yang ketiga menyakiti tetangga, yang keempat, ya, itu bahasanya menzinai istri tetangga. Ya. Ya. Jadi karena sudah terlalu baik, ya, suami tetangganya percaya, itu laki-laki nanggak mondar-mandir nggak taunya, ya, melakukan perbuatan zina. Yang keempat.
kelima, keenam, ketujuh PR. Ya. Ya. Jadi antara lain itu. Itu yang menjadikan sebab orang itu tidak akan terangkat ya, oleh Allah pada posisi-posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang berbuat zina dan dia bolak-balik melakukan perbuatan zina. Kata Rasulullah, tidak ada dosa besar sesudah dosa musyrik kecuali dosa orang laki-laki yang menitipkan sperma di perut perempuan yang bukan istrinya. Ya. Menitipkan sperma di perut perempuan yang bukan istrinya. Ya. Ya, yang nggak ngomong sih, Neng, saya nitip ya, enggak. Cuman artinya melakukan perbuatan zina. Jadi tingkat besarnya dosa zina itu di bawah dosa musyrik. Bahkan di hadis lain, ini saya baca di Tangkihul Qaul, kitab hadis kecil, besok di neraka itu ada orang teriak-teriak. Karena apa? Enggak kuat menahan bau busuk dari kemaluan orang yang berbuat zina. Di neraka itu, Pak. Padahal di neraka masih teriak-teriak, bukan teriak karena kepanasan oleh api neraka, tapi teriak karena enggak kuat bau busuk dari kemaluan orang-orang yang berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hukumannya ya hukum cambuk ya. Bagi bujang perawan, bagi yang sudah pernah menikah hukumnya rojam. Ya, ditimpuk sampai meninggal ya. Nah, kalau hukuman itu nggak ada di Indonesia, terus diapain? Ya taubat aja, tobat udah. Tobat, kapok, nggak lagi mau melakukan janji ya. Ya, terus perbaiki diri, perbanyak ibadah. Orang ngaku tobat dari berbuat maksiat tapi meninggalkan sholat, itu tobatnya ditolak oleh Allah ya. Jadi orang kalau tobat, kapok, janji nggak mau melakukan lagi, syarat berikutnya adalah jangan pernah tinggalkan sholat, karena memperbaiki diri itu lewat ibadah sholat. Jadi catatan supaya kita terangkat menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah antara lain adalah sikap hati-hati sesudah melakukan sholat untuk menunggu waktu sholat yang berikutnya. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, karena beberapa waktu ini saya nggak buka tanya jawab, dipersilakan. Ya. Orang yang melakukan zina, sialnya orang yang berzina itu, atau sialnya tempat di mana orang melakukan perbuatan zina itu 40 rumah kanan kiri depan belakang ya. Itu saya belum temukan keterangan hadisnya secara pasti, sekalipun banyak sebagian ulama sudah menjelaskan seperti itu. Ada keterangan hadis atau tidak, kalau itu disampaikan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus peduli dengan lingkungan kita. Mananya begitu, kita harus peduli dengan lingkungan kita. Kalau ada kemaksiatan apapun bentuknya, apalagi masih pada posisi yang kecil, ibarat api belum membesar, wajib bagi kita segera memadamkan. Sebab kalau kita biarkan, lalu orang yang melakukan maksiat itu merasa bebas, nanti dia pelan-pelan akan menjadi besar.
misal ini rumah ini ya, ada anak perempuan yang sering bawa anak laki-laki gonta-ganti misalnya gitu ya. Kemudian terindikasi tidak sekedar dibawa ke rumah tapi melakukan hubungan zina. Nah itu kita kudu ada yang berani lapor ke Pak RT. Nanti Pak RT beserta dengan tokoh masyarakat, Pak RT jangan sendiri, dengan tokoh masyarakat mendatangi untuk tabayun, klarifikasi. Karena kalau sendiri nanti kesannya menjadi tidak suka, nanti munculnya dendam pribadi. Arahnya datang, bener apa enggak? Oh enggak Pak RT, enggak Pak Ustadz, itu teman anak saya kuliah misalnya gini. Tapi kenapa gonta-ganti? Terus kenapa pulangnya sering lewat malam, larut malam? Ya, kami sebagai masyarakat patut ada kecurigaan. Kalau enggak ya silahkan, tapi tolong dibatasi. Jangan seperti itu. Nah ini cara kita begitu. Tapi kalau kita biarkan, nanti ini anak perempuan ngajak temannya perempuan sama pacarnya juga ke rumah dia. Nah, berarti nambah lagi itu. Kalau kita biarkan lagi, dia akan ngajak lagi orang lain. Nanti lama-lama dia punya kamar disewain. Alasan sebagai teman, padahal sesungguhnya orang ini apa namanya kalau zaman sekarang? Open apa? Itu open BO ya. Iya, ketemuannya di rumah orang itu. Ujung-ujungnya jadi tempat prostitusi. Kalau dia sudah besar, dia udah punya duit, nanti dia sewa keamanan. Udah sewa keamanan, dia nanti ngasih upeti sama apa namanya? Ya, RT RW ya. Misalnya orang-orang yang bisa mengamankan dia. Kalau sudah besar seperti itu, makin susah. Ibarat api sudah mulai melalap lingkungan. Nah, maka sekecil apapun kegiatan negatif yang ada di lingkungan kita harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Saya memahaminya begitu, Ustaz. Ya, di mana di sini ada orang berbuat zina, 40 rumah kanan kiri depan belakang itu kena sial, artinya kita ini supaya mewaspadai pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan agama, utamanya perbuatan zina ya. Atau lebih dari perbuatan zina, tentang obat-obat terlarang, karena ini satu paket ya. Kalau sudah obat terlarang, judi, perzinaan, ini satu paket ya. Biasanya ke situ-situ juga gitu. Nah, maka harus menjadi bagian dari kepedulian kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzu bika min fujaatil syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal mamah wa khaira ma baina dzalik wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril mamah wa syarri ma baina dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.